Untuk materi fundamentalnya kita masih nyambung nih dari yang minggu lalu, sahabat Mireset. Kalau sahabat Mireset ikuti yang minggu lalu kan kita belajar tentang laporan keuangan ya. Jadi yang hari ini kita mau bahas rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini juga kalau untuk orang-orang yang di fundamental ini juga salah satu kuncinya. Jadi rasio keuangan itu apa sih? Rasio keuangan itu di luar dari pengertiannya, jadi kita mau bahas fungsinya sebenarnya. Fungsinya adalah untuk menstandarisasi laporan keuangan dan mempermudah analisa. Jadi rasio keuangan itu salah satu tools. Kalau misalnya di laporan keuangan, ketika kita disuruh misalnya menganalisa, kalau kita cuma ngelihat angka-angka tapi kita nggak translate itu ke dalam suatu rasio, kita akan jadi bingung. Kok angkanya banyak banget atau angkanya besar banget seperti itu. Tapi dengan rasio keuangan kita bisa menilai nih suatu perusahaan. Dan juga terutama kalau misalnya sahabat Mirai Aset nanti ingin membandingkan, ingin mencari perusahaan mana sih yang terbaik. Nah, itu kita bisa menggunakan rasio keuangan supaya lebih mudah. Karena kalau kita hanya pakai laporan keuangan kan size perusahaan, ukuran perusahaan itu kan berbeda-beda ya. Jadinya kalau misalnya kita membandingkan misalnya perusahaan ukuran sedang dengan ukuran besar, angkanya pasti akan besar angkanya pasti akan lebih bagus untuk perusahaan yang besar. Nah, tapi ketika kita menggunakan rasio keuangan ini membantu tadi menstandarkan laporan keuangan. Dan untuk rasio keuangan sendiri yang kita bisa pakai itu sahabat Mireset kita bisa bandingkan seperti apa sih? Jadi kita bisa bandingkan dengan kinerja masa lalunya. Jadi dari perusahaan itu sendiri kita bisa bandingkan yang di masa lalu. Jadi misalnya rasio tertentu kuartal 3 tahun 2021 angkanya segini, kuartal 3 2020 segini. Jadi seperti itu. Jadi membandingkan dengan kinerja masa lalu. Atau kita bisa membandingkan dengan perusahaan yang sejenis yang akan kita coba setelah ini. Nah, kalau perusahaan sejenis artinya perusahaan yang bergerak di industri yang sama, kurang lebih produknya sama seperti itu. Jadi kita mau lihat rasio-rasio keuangannya antar perusahaan yang dalam industri yang sama. Atau kita juga bisa bandingkan dengan rata-rata industri. Nah, ini kalau misalnya kita kebetulan nemu perusahaannya banyak nih, ada sekitar 10. Kalau misalnya kita mau analisa 10 perusahaan kan, kalau kita lihatin angkanya satu-satu agak susah. Nah, lebih baik kita buat rata-ratanya secara industri, nanti kita tinggal bandingkan nih kinerja si perusahaan ini sebenarnya lebih bagus atau lebih jelek dari industri. Dan rasio keuangan yang akan kita bahas hari ini, jadi sebenarnya saya nggak akan bahas rasio keuangannya satu persatu nih sahabat Mira Asset, karena waktunya nggak cukup, nanti bisa 1 jam sendiri. Jadi nanti sahabat Mira Asset bisa langsung cari aja rasio-rasio keuangannya yang ada di sini. Dan ini sebenarnya rasio-rasio yang relatif sederhana dan gampang gitu, dan yang paling banyak digunakan. Ada 3 kategorinya, yaitu rasio profitabilitas, rasio utang, dan juga rasio pasar. Nah, 2 rasio ini, profitabilitas dan rasio utang, itu membantu menilai kondisi fundamental perusahaan. Nih ya, rasio profitabilitas dan utang. Sedangkan rasio pasar nantinya untuk menjawab pertanyaan apakah suatu perusahaan itu mahal atau murah. Hanya sebatas itu ya, mahal atau murah. Sedangkan kalau yang ini, profitabilitas dan utang, itu untuk menjawab pertanyaan perusahaannya bagus atau jelek. Jadi ini adalah 2 hal yang berbeda. Jadi fungsinya masing-masing berbeda. Rasio profitabilitas yang biasa kita gunakan itu adalah rasio profit margin. Jadi rasio profit margin itu seperti gross profit margin, jadi margin laba kotor, margin laba operasional, margin laba bersih, seperti itu. Ada juga return on asset sama return on equity, ROA dan ROE. Dan juga kita pakai rasio utangnya yaitu debt to equity ratio. Dan sahabat Miraset, kalau untuk menilai suatu perusahaan, tentunya kita perlu tahu kan sebenarnya itu angkanya yang diinginkan berapa. Nah, tapi di luar itu karena masing-masing industri itu punya apa? Masing-masing itu berbeda ya, spesial. Jadi yang pasti seperti ini. Ketika kita melihat suatu rasio profitabilitas, kita mau yang angkanya besar. Itu jelas. Namanya profit kan, semua maunya yang besar. Sedangkan untuk rasio utang di sini kita mau yang angkanya kecil, sekecil mungkin. Namanya utang kan, harus kecil. Nah, sedangkan untuk rasio pasar, ini PER dan PBV yang pasti seperti ini. Ketika PER-nya besar dan PBV-nya besar, itu harganya relatif mahal. PER dan PBV-nya kecil, harganya murah. Itu aja gitu ya. Jadi dia tidak menceritakan apakah perusahaannya bagus atau jelek, itu enggak. Pokoknya PER-nya tinggi, mahal. Jadi kalau PER besar dengan PER kecil, PER besar ini lebih mahal, PER kecil lebih murah seperti itu. Begitu juga dengan PBV.
Dan untuk melihat, nah jadi nanti kalau sahabat Miraset buka di HOTS, jadi sebenarnya kita nggak perlu hitung lagi. Yang penting dari rasio keuangan itu adalah kita paham ini maksudnya apa, angkanya artinya apa. Jadi sahabat Miraset itu kalau mau lihat angkanya masing-masing rasio keuangan yang tadi itu sudah ada di menu HOTS. Kalau misalnya di PC itu di HOTS menu 0024, judulnya Financial Statement Comparison. Ya, jadi menu 0024 Financial Statement Comparison ini dicatat, nanti sahabat Miraset abis ini silakan buka. Contohnya seperti apa? Nih contohnya. Saya mau membandingkan rasio keuangan perusahaan yang ada di industri farmasi. Kebetulan ini sudah ada 4 perusahaan yang mengumumkan laporan keuangan kuartal 3 2021. Jadi ini juga kita ambilnya yang periodenya sama ya sahabat Miraset. Jadi kuartal 3 semua. Dan ini di industri farmasi, ada Indofarma, Kalbe Farma, Sido Muncul, dan juga Temposcan. Nah, ini nanti yang sahabat Mirai Aset temukan di menu 0024. Jadi seperti ini. Jadi kita harus pilih. Kita pilih dulu perusahaannya ya. Jadi pastikan bahwa kita paham perusahaan yang sejenis tuh apa misalnya mau lihat Kalbe Farma. Berarti kita lihat Kalbe Farma tuh pesaingnya siapa aja sih? Oh, ada Indofarma, ada Sido Muncul, ada TSPC begitu. Jadi pastikan industrinya sama. Kemudian sudah keluarkan angka ini. Nanti kita analisa hanya yang rasio keuangan aja. Dan sebagai informasi nih untuk sahabat Mira Asset, PER dan PBV yang kita gunakan itu adalah yang di sini ya. Yang PER last PE, R, dan last PBV ini. Cuman PBV-nya ini angkanya hitam, jadi saya nggak ngerti ini kenapa warnanya hitam gitu ya. Tapi ini adalah 2 baris yang kita pakai. Sedangkan PE dan PBV di bawah itu kita nggak pakai. Kenapa? Karena itu harganya harga yang sudah lewat. Jadi ini adalah harga yang terbaru. Jadi makanya ini yang paling update. Nah, cara nganalisanya gimana? Gampang sahabat Miraset. Ini kan udah ada nih rasio keuangannya. Kita tinggal cari. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Oh, sorry. Sebentar. Sebentar. Kayaknya slide-nya. Oh, oke. Sepertinya tadi tanda panahnya nggak ikut. Jadi saya ceritakan seperti ini. Jadi kalau misalnya PBV, kita mau yang angkanya kecil ya. Kita mau yang angkanya kecil. Jadi di PBV dan PER ini kita ambil, kita bisa kasih tanda panah di sini adalah yang TSPC, 2 ini. Sedangkan untuk rasio berikutnya seperti DER, nanti kita bisa cari yang kecil. Nih, contohnya adalah Kalbe dan Sido. Lalu untuk ROA dan ROE kan tadi kita mau cari angkanya yang besar. Nanti ada di Sido. Dan juga berikutnya untuk rasio NPM atau rasio net profit margin kita juga mau angkanya yang besar. Jadi sebentar. Michael, boleh dibantu untuk di mute? Michael, oke sebentar. Ya, oke, udah ya. Jadi kita mau tadi angka PER dan PBV-nya itu yang kecil, DER yang kecil, lalu ROA dan ROE-nya yang besar. Sedangkan NPM kita mau yang besar. Nanti sahabat Miraset kelihatan nih, oh ternyata yang bagus secara perusahaan fundamental dari kinerja yang kuartal 3 itu adalah yang bagus adalah Sido Muncul. DER-nya rasio utangnya kecil, sedangkan rasio profitabilitasnya itu adalah paling besar di antara keempat perusahaan ini. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi harga yang paling murah itu adalah TSPC. Mungkin saya kasih contoh satu lagi, yang ini yang perusahaan pertambangan batubara. Ini ada 3 perusahaan, di sini ada ITMG, PTBA, dan Harum. Tapi Harum di sini bisnisnya sudah lebih bervariasi ya, bukan hanya batubara. Tapi kita coba bandingkan karena dia masih ada di sektor batubara. Last PBV PER-nya ini ITMG 4,5, PTBA 4,8, Harum 30,2. Jadi yang paling kecil adalah ITMG. Untuk PBV 1,6, 1,5, 3,5. Yang paling kecil adalah PTBA. Jadi kalau secara harga antara ITMG dan PTBA ini agak berimbang. Nah, kemudian kita lihat nih rasio profitabilitasnya. Rasio utangnya dulu, sorry. Rasio utangnya, DER-nya ITMG 0, PTBA 1, Harum 0. Oke, berarti DER-nya yang paling kecil adalah ini, ITMG. Kemudian dari sisi ROA dan ROE itu yang paling bagus adalah ITMG. Lihat angkanya yang paling besar.
Sedangkan rasio net profit margin-nya itu adalah yang paling besar adalah PTBA. Jadi kalau seperti ini, sahabat Miraset, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dari kinerja kuartal 3, rasio profitabilitasnya ROA ROE ini ITMG lebih unggul dibandingkan dengan PTBA dan Harum. Dari sisi harga ini berimbang seperti itu. Itu salah satu sahabat Miraset untuk pertimbangan sahabat Miraset dalam mencari suatu saham. Dan minggu depan kita akan bahas tentang laporan keuangan perbankan. Baik, demikian dari saya materinya. Untuk selanjutnya, Pak Yudi, silakan Pak Yudi untuk materi dari analisa teknikal dan khususnya psikologi trading.